Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi sekumpulan data yang jadi 4 bagian yang sama, yaitu bagian pertama, bagian kedua, bagian ketiga, dan bagian keempat. Terdapat 3 buah kuartil yang didapati dari suatu gugus, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Untuk data tunggal, rumusnya untuk mencari kuartil pertama itu adalah 1/4 dikali N plus 1. Kuartil kedua itu mencarinya 1/2 dikali N plus 1. Kuartil ketiga itu mencarinya sama dengan 3/4 dikali N plus 1. Oke, kita akan lihat datanya. Nah, contohnya ya, ini untuk data ganjil. Contohnya ini saya punya 1, 4, 5, dan seterusnya. Step pertama adalah kita harus men-sortnya atau mengurutkannya. Oke, sudah diurutkan, lalu kita akan mencari Q1 atau Q1. Q1 itu rumusnya adalah 1/4 N plus 1. Sebelum kita mencari Q1, kita harus mencari N-nya terlebih dahulu. N itu kita bisa pakai sama dengan count. Kita enter, baru kita bisa cari Q1. Q1 itu sama dengan 1/4 dikali N plus 1, atau sama saja dengan N plus 1 dibagi 4. Berarti N plus 1 dibagi 4. Ini adalah Q1-nya berada di posisi kedua atau di urutan kedua. Sehingga Q1 itu adalah, yang di urutan kedua adalah angka 3. Sehingga Q1 itu sama dengan ini adalah Q1-nya. Lalu kalau misalnya kita mau cari Q2, rumusnya sama. N plus 1 dibagi 2. Berarti sama dengan N 1 dibagi 2. 4. Berarti yang di urutan keempat adalah 1, 2, 3, 4. Angka 4. Begitu juga untuk cari Q3, itu sama dengan N 1 dibagi dengan 3/4 ya. Berarti 3/4 dikali N plus 1. Berarti di sini 3/4 dikali N plus 1. 6. Berarti angka 6. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada. Ini kalau kita cari secara manual ya. Ini kalau kita cari secara manual, kalau secara Excel kita tinggal klik saja sama dengan kuartil EXC. Lalu kita blok araya. Lalu kuartil pertama kita enter, sama ya hasilnya. Lalu selanjutnya kuartil kedua, kita akan cari kuartil keduanya, sama. Ini kuartil ketiga. Ya, sama ya hasilnya antara cara perhitungan dengan menggunakan Excel. Lalu selanjutnya data genap. Tadi rumusnya kita cari N pertama. Oke, ini 8 ya, genap. Berarti kita akan cari Q1. Q1 itu adalah
1/4 dikali N plus 1. Berarti sama dengan 1/4 dikali N 1. 2,25. Berarti antara 2 dan 3. Berarti kita tulis di sini antara 2 dan 3. Berarti kalau antara 2 dan 3, berarti di sini sama poin yang kedua sama poin yang ketiga. Oh ya, ini belum kita urutkan ya. Kita urutkan terlebih dahulu. Oke, sudah. Berarti antara yang kedua dan ketiga. Berarti yang kedua itu nilainya 3, itu nilainya 3. Berarti sama dengan 3 ditambah 3 dibagi dengan 2. Berarti ini adalah Q1-nya. Berarti selanjutnya kita akan cari Q2. Q2 itu sama dengan 1/2 dikalikan dengan N plus 1. Hasilnya 4,5. Berarti dia di antara 4 dan 5. Berarti sama dengan yang keempat tuh 2, 3, 4 tambah yang kelima lalu kita bagi dengan 2. Nah, ini adalah nilai dari kuartil kedua. Lalu yang di sini Q3 berarti sama dengan 3/4 dikalikan M 6,75, berarti dia antara 6 dan 7. Hingga sama dengan yang keenam 1, 2, 3, 4, 5, 6 ditambah yang ketujuh lalu kita bagi dengan 2. Nah, ini adalah nilai Q2 nya. Lalu selanjutnya kita akan mengerjakan yang data berkelompok. Untuk data berkelompok rumusnya adalah QI sama dengan L0 ditambah C dikali IN/4 dikurang sigma FI0 per FQ. QI itu adalah kuartil ke I-nya itu 1 sampai 3, L0 itu adalah batas bawah sebenarnya yang ada QI-nya, C itu interval kelas, N itu banyak banyak observasi atau banyak frekuensi, jumlah frekuensi. Terus sigma FI0 adalah frekuensi kumulatif, berarti kita nanti akan mencari frekuensi kumulatifnya. Terus FQ adalah frekuensi kelas yang mengandung QI. Oke, kita mulai saja. Tadi di sini ada namanya frekuensi kumulatif, berarti kita harus cari dulu frekuensi kumulatifnya. Yang ini 2, yang ini sama dengan 2 tambah dengan ini, lalu selanjutnya setelah dapat frekuensi kumulatifnya berarti tinggal kita cari QI-nya saja. Berarti di sini QI atau kita misalnya mau cari Q1. Kita mau cari Q1 atau Q2 boleh ya. Misalnya kita mau cari Q2, berarti Q2 itu berarti kita pakai dari rumus yang ini IN/4 ya. IN/4 berarti 1 dikali 2 dikali N. Nah, N-nya ini kita harus cari dulu banyaknya observasi ya. Berarti ini kita banyaknya observasi dulu. N-nya sama dengan sum dari seluruh frekuensi.
Ini adalah seluruh frekuensinya. Baru kita cari Q1-nya. Q2 ya tadi ya. Berarti sama dengan I adalah 2 dikalikan N dibagi dengan 4. Ini 10 ya. Frekuensi kumulatif yang mengandung angka 10 adalah yang ini. Karena cuma hanya 6, angka 10 termasuk di dalamnya. Kalau ini termasuk di dalamnya. Makanya di sini adalah daerah Q2. Selanjutnya setelah kita sudah dapat nilai posisinya, posisi Q2-nya. Ini posisi 2 adalah posisi Q2-nya. Nah, setelah itu kita akan mencari L0-nya itu adalah batas bawah sebenarnya, berarti sama dengan 14 ini. Kita tambahkan dengan 13, kita bagi dengan 2. Adalah N0-nya. Setelah itu kita cari C. C itu adalah interval kelas. Saya biasanya seperti ini, 14-nya dikurang dengan 11. Terus sigma FI0, sigma FI0 sigma F ini adalah frekuensi kumulatif yang berada di bawah kelasnya, berarti yang ini frekuensi. Terus FQ-nya, FQ-nya itu adalah frekuensi yang mengandung QI, berarti frekuensinya yang ini. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke dalam rumus. Ini rumusnya. Berarti sama dengan L0 ditambah C dikalikan IN per 4. IN per 4 itu adalah posisi Q2-nya. Dikurangi sigma FI0 dibagi dengan FQ, baru kita ini berarti ini 2 kali. Oke, kita enter. Berarti nilai Q2-nya adalah 15,5. Berada di interval 14 sampai 16. Oke, demikian mencari kuartil. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.